Mana yang lebih menyakitkan? Diselingkuhin dengan satu wanita tapi sulit pisah, atau diselingkuhin dengan banyak wanita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Mbak Novi yang insya Allah akan menjelaskan beberapa hal, poin-poin soal rumah tangga. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih pada para bunda, karena sudah agak lama ya saya nggak upload video baru. Nah, karena beberapa minggu ini pun saya memang fokus dulu untuk ngurus komunitas baru saya, nanganin beberapa klien yang lagi proses buat penyembuhan diri, dan juga mempersiapkan webinar Soulful Healing dan Rekreasi Batin buat para bunda yang lagi lelah banget baik secara batin maupun secara mental ya, dan butuh pendampingan secara spiritual. Tapi hari ini saya pengen banget ngobrol sama bunda dengan satu hal yang sering banget terjadi di rumah tangga dan bikin banyak istri merasa kehilangan arah. Yaitu apa? Ya, soal perselingkuhan suami. Dan pertanyaan yang sering banget ya para klien itu bertanya ke saya adalah seperti ini. Mbak Novi, mana sih yang lebih menyakitkan? Diselingkuhin dengan satu wanita tapi sulit pisah, atau diselingkuhin dengan banyak wanita secara bergantian? Oke, kita bahas dalam video kali ini ya bun. Pastinya bunda pernah ngerasa ya, rasanya tuh bingung harus bilang apa lagi ke suami. Udah dimaafin, udah dikasih kesempatan, tapi ternyata suami masih terus aja berhubungan dengan wanita lain. Nah, sekarang saya mau tanya ke bunda, menurut bunda mana yang lebih menyakitkan bun? Diselingkuhin dengan satu wanita tapi sulit pisah, atau diselingkuhin dengan banyak wanita secara bergantian? Keduanya sama-sama bikin hati hancur bun. Tapi kalau ditanya mana yang lebih menyakitkan, jawabannya adalah diselingkuhin dengan satu wanita tapi suami sulit pisah. Kenapa begitu? Ya, karena kalau suami selingkuh dengan banyak wanita, biasanya hanya sebatas pelampiasan hawa nafsu. Dia nggak ada rasa, nggak ada ikatan batin yang dalam. Dia bisa aja cepat bosan, cepat bisa berpindah ke wanita lain, dan itu masih lebih mudah untuk bunda kendalikan atau tarik kembali. Tapi masalahnya, kalau suami sudah selingkuh dengan satu wanita saja dan susah banget buat lepas, nah, itu tanda bahwa hubungan mereka sudah pakai hati. Udah ada unsur keterikatan secara emosional yang kuat. Dan biasanya bun, di fase ini, suami itu mulai susah banget diajak bicara baik-baik. Dinasehatin gak mempan, malah justru reaksinya marah balik. Ya, dikasih perhatian malah menjauh. Bahkan rumah pun terasa dingin dan gak nyaman bagi dia. Suami lebih sering di luar, atau lebih betah main HP ketimbang ngobrol sama bunda. Ya, sebagian besar klien saya yang datang kondisinya seperti ini bun. Awalnya memang curiga biasa, tapi lama-kelamaan suami benar-benar berubah. Dan setelah saya dalemin, saya telusurin, ternyata di banyak kasus suami itu bukan cuma selingkuh karena hawa nafsu, tapi karena ada pengaruh energi negatif campur tangan dari si pelakor. Dan yang lebih miris lagi, nggak sedikit pelakor yang menggunakan susuk pemikat atau sihir pengikat hati supaya suami bunda ini makin terikat dan nggak bisa lepas darinya. Ya, coba bayangkan bun, setiap kali suami mencoba menjauh, batinnya seperti ditarik lagi. Ya, mau tidur pun kepikiran si pelakor, dia gelisah. Mau fokus kerja nggak bisa, susah. Karena apa? Ya karena hati dan pikiran suami sudah nggak murni lagi, sudah ada yang mengendalikan. Nah, dari sisi spiritual, inilah yang disebut hati yang terhijab oleh energi negatif, yang biasa saya sebut auranya tertutup, ya, cahayanya redup, dan semakin lama dibiarkan, ya semakin sulit buat disadarkan, karena dia semakin tenggelam ke dalam kegelapan. Makanya bun, kalau bunda menghadapi kondisi seperti ini, jangan hanya fokus menasehatin suami, karena percuma kalau yang bunda sentuh hanya logika suami, sementara yang harus bunda bersihkan adalah batinnya. Nggak nyambung bun. Ya, itulah kenapa dalam kasus seperti ini saya biasanya arahkan klien saya untuk fokus dulu mulai membersihkan energi suami secara spiritual. Ya, biasanya saya kasih wasilah yang sudah melalui tirakat doa khusus. Ya, salah satunya seperti tasbih karomah al-Madinah. Ya, yang sudah melalui tirakat khusus
untuk membantu menetralkan energi negatif yang ada dalam diri suami, terutama membersihkan pengaruh dari susut atau sihir pemikat wanita lain. Bukan berarti benda itu yang menyembuhkan ya bun, tapi di sini prinsipnya sama persis seperti obat, yaitu sebagai wasilah atau perantara, sarana lahiriah yang menjadi perantara doa kita kepada Allah. Ya, tasbih ini saya arahkan untuk bunda gunakan dalam berzikir tertentu, yang tujuannya untuk membuka kembali aura kasih sayang suami dan melunturkan energi negatif yang menutup hati suami. Biasanya saya bimbing klien saya untuk membaca doa-doa tertentu setiap pagi dan petang, sambil memegang tasbih ini dengan niat membersihkan batin diri dan suami dan untuk menenangkan diri sendiri. Sambil lakukan beberapa ikhtiar lahir ya. Jadi ikhtiar lahir dan batin harus seimbang. Ikhtiar batin tadi kita udah lakukan bermunajat kepada Allah. Sekarang kita juga harus menyeimbangkan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya itu apa aja, Mbak? Oke, seperti yang pertama pun, jaga tutur kata dan ekspresi di depan suami. Bunda nggak perlu memaksa atau menuntut suami berubah. Cukup tunjukkan versi terbaik Bunda dengan sikap yang tenang, lembut, dan penuh wibawa. Karena energi tenang itu jauh lebih kuat daripada 1000 kata marah. Kemudian yang kedua, hindari bahas pelakor secara langsung di depan suami. Karena semakin Bunda memaksa suami untuk menjauh, semakin kuat energi penolakan di batin suami yang menjadikan suami makin lengket sama si pelakor. Tapi ketika Bunda diam dengan doa, justru dengan energi batin Bunda yang positif, justru di situ akan menembus dengan mudah kesadaran suami untuk sadar ya. Dan Masya Allah bun, banyak klien yang akhirnya melihat perubahan nyata melalui pertolongan Allah dengan ikhtiar ya. Suami yang tadinya dingin tiba-tiba mulai perhatian lagi, yang tadinya cuek mulai pulang lebih cepat, yang tadinya susah disentuh mulai kembali lembut dan hangat. Kenapa? Karena ketika energi negatif mulai hilang, hati yang tadinya gelap bisa mulai terbuka lagi untuk menerima cahaya kebenaran ya, mudah untuk merasakan kebaikan dan kasih sayang yang murni. Dalam Al-Quran pun Allah sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Artinya, sekuat apapun sihir, kalau hati kita dan rumah tangga kita dilindungi oleh doa, zikir, dan niat yang lurus, insya Allah semuanya bisa dipatahkan. Oke, kalau Bunda merasa suami sedang sulit dikendalikan, dan Bunda merasa ini bukan sekedar selingkuh biasa, segera ikhtiarkan dengan semangat ya Bun. Insya Allah masih ada jalan ketika Bunda usahakan. Mulailah dari menjernihkan hati Bunda sendiri dulu, karena kalau hati Bunda tenang, energi Bunda akan lebih kuat untuk menarik kembali suami dengan cara yang baik. Dan insya Allah kalau Bunda mau saya bimbing secara spiritual lebih intens, boleh online maupun offline, untuk membersihkan energi negatif pelakor dari dalam diri suami dan menetralkan aura rumah tangga supaya kembali harmonis, Bunda bisa menghubungi saya lewat link yang ada di video ini ya. Oke, itu tadi sedikit tips yang bisa saya sampaikan ketika menghadapi suami yang selingkuh dengan satu wanita sampai sulit pisah ya Bun. Apabila Bunda sedang mengalami kondisi yang serupa dan Bunda butuh banget bimbingan intens seperti banyak klien saya yang sudah saya bimbing, silahkan Bunda bisa japri saya. Oke, saya kira cukup. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.